Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik sahabat semuanya, pada video kali ini kita akan membahas masalah ringan khusus untuk newbie ya, khusus untuk teknisi baru mungkin yang barangkali belum tahu. Kita akan membahas tentang kapasitor. Kita tidak boleh mengganti kapasitor dengan sembarangan ya. Biasanya kalau kita sedang memperbaiki laptop yang mati total yang disebabkan oleh adanya kapasitor SMD yang short circuit yang menyebabkan jalur yang terdapat kapasitor yang short itu tegangannya hilang sehingga menyebabkan laptop tidak bisa dinyalakan. Nah, kita ambil contoh pada skema ini adalah di jalur V-in 19 volt. Misalnya kita temukan ada kapasitor yang short di sini, misalnya satu pada PC166 ini ya. Kalau kita sudah menemukan kapasitor pada PC166 ini short, biasanya kita temukan dengan mungkin disuntik tegangannya. Jalur ini disuntik dengan tegangan kalau benar-benar short, kita nggak perlu suntik dengan 19 volt terlalu tinggi ya. Kita suntik dengan 5 volt saja. Kapasitor ini sudah panas kalau memang short. Begitu kita menemukan, maksud saya kapasitor ya. Kapasitor ini akan panas hanya dengan 5 volt saja kalau short circuit. Begitu kita menemukan kapasitor yang short, misalnya PC166. Maka untuk mengganti dengan kapasitor yang lain, kita nggak boleh sembarangan. Misalnya yang kita temukan ini kapasitor yang non polar yang warnanya coklat itu ya, yang khas sekali di motherboard laptop, warnanya coklat, nggak ada tulisannya sama sekali. Kita temukan ada di jalur V-in yang kita tahu bahwa jalur V-in ini nanti akan dilewati tegangan 19 volt. Nah, ketika kita mengambil spare partnya dari motherboard yang lain, kita nggak boleh ngawur. Karena bisa saja kapasitor yang kita ambil itu karena nggak ada tulisannya di bodinya, bisa saja rating tegangannya tidak sama dengan ini. Nah, maka kita harus tahu dulu. Di sini kita bisa lihat nilai dari kapasitor yang short ini adalah 4,7 mikrofarad. Nah, rating tegangannya adalah ini ya, 25 volt. Nah, ini kita jadikan patokan. Kita harus tahu dulu kenapa kok 25 volt. Tentu 25 volt ini karena dia lebih tinggi dari tegangan yang nanti akan melewati kapasitor ini, yaitu 19 volt. Maka dengan kapasitor 25 volt, maka kapasitor ini akan aman. Nah, ini tidak boleh kita pasang kapasitor yang rating tegangannya di bawah 19 volt. Maka harus 25 volt atau di atasnya 25 volt tidak apa-apa. Yang penting adalah tidak di bawah 19 volt. Karena nanti kalau kita pasang kapasitor yang rating tegangannya di bawah 19 volt, maka kapasitor itu nantinya akan rusak lagi. Begitu dimasuki tegangan 19 volt, dia nggak kuat panas, akan rusak lagi. Jadi pada saat mengganti kita harus mencari kapasitor yang tegangannya ya di atas 19 volt. Bagaimana kalau kita menemukan kapasitor yang rusak ada di jalur tertentu dan kapasitor ini kapasitor polar. Kapasitor polar maksudnya adalah dua pin dari kapasitor itu salah satunya positif, salah satunya negatif. Kalau polar nggak boleh dibalik masangnya ya. Kalau kita mau ganti dengan kapasitor non polar gimana? Tidak masalah. Yang penting nilai mikrofaradnya sama. Kemudian rating tegangannya juga sama, atau yang penting kita pastikan di atas tegangan yang nanti akan melewati kapasitor ini. Kalau kapasitor ini nanti akan terlewati tegangan 25 volt misalnya, maka kita harus mencari
kapasitor yang di atasnya, yang 50 volt misalnya, tidak boleh di bawahnya. Kalau di bawahnya sekali lagi nanti akan ikutan rusak juga. Misalnya seperti ini, di bawah ini ya, kita temukan di motherboard lain kapasitor nilai rating tegangannya 10 volt. Ini terus kita pasang di sini, tentu akan jadi masalah nantinya. Penggantian kapasitor ini tidak membantu, justru akan mengganggu nantinya. Kalau kita tahu mungkin nanti kita akan langsung paham, oh ya mungkin kapasitornya tadi terlalu kecil sehingga mati lagi. Nah kalau kita nggak paham, pasti akan bingung lagi, loh kok mati lagi, kenapa? Nah, maka syaratnya penggantian kapasitor adalah rating tegangannya tidak boleh di bawah tegangan yang akan masuk ke kapasitor itu nanti. Nah ini singkat tentang penggantian kapasitor yang rusak ya. Untuk teknisi yang baru, hati-hati, tidak boleh ngawur saat mengganti kapasitor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.